hadir pada pertemuan kita kali ini, pertemuan P2K2 yang membahas tentang penanganan dan pencegahan stunting. Pada kesempatan kali ini kita akan lebih terfokus kepada ibu hamil, di mana pentingnya dukungan terhadap ibu hamil dan dukungan informasi yang harus kita berikan kepada ibu hamil tersebut. Nah, sebelum saya lanjutkan kepada pokok pembahasan untuk modul 3 sesi 2 kita pada kali ini, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu perihal pertemuan terakhir kita, ya. Pertemuan terakhir pada bulan lalu, apa yang sudah ibu pelajari pada pertemuan sebelumnya? Apa yang sudah dipelajari ibu? Masih ingat nggak pertemuan kita terakhir? Masih ingat? Apa yang kita bahas pada pertemuan kita terakhir? Di modul 2 sesi 1, yaitu tentang pembahasan stunting, ya. Masih ingat apa itu konsep diri ibu-ibu? Masih ingat nggak? Oh, masih. Ya, apa itu konsep diri ibu-ibu? Tentang diri sendiri. Ya, oke. Tentang diri sendiri. Ya, intinya harus diingat tentang konsep diri, ya. Konsep diri kita ini diri sendiri, ya. Oke, ya. Terus masih ingat tentang apa itu stunting? Stunting masih ingat? Oke. Masih ingat ibu-ibu, ya, tentang stunting, ya, yang berbeda dari umur seusianya. Oke, ya. Selanjutnya masih ingat tentang apa itu penyebab stunting, ibu-ibu? Penyebab stunting, ya, ada banyak penyebab stunting. Yang pertama, kurang gizi, ya, kurang imunisasi, itu juga bisa, ya. Oke, ya, betul ibu Yaya. Tidak mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, ya. BAB sembarangan, ya Bu Kokom. Oke, tidak BAB sembarangan. Oke, tidak jarang ke posyandu dan layanan kesehatan yang lain. Oke, tidak stimulasi yang kurang dari orang tua. Oke, itu hal-hal yang dapat menyebabkan stunting. Tolong itu diingat-ingat ibu-ibu, ya. Oke. Terus untuk yang sudah kita tulis di tabel janji diri, yang ya, apakah masih ibu ingat? Apakah itu diterapkan dalam keluarga dan masyarakat yang dari sekitar ibu-ibu? Apakah itu dilakukan? Apa kira-kira kesulitannya? Oh ya, tolong terus dicoba dan dipraktekkan di lingkungannya, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Terutama bapak-bapaknya ini, tolong didukung ibu-ibunya. Jangan karena melakukan hal yang sifatnya jarang kita lakukan terus kita jadi enggan untuk melakukannya, ya. Tolong itu dipraktekkan yang sudah ditulis dalam tabel janji diri. Terus apa kira-kira kesulitannya kira-kira? Tolong diungkapkan di sini kesulitan dalam menerapkan apa yang sudah Bapak Ibu tuliskan di tabel janji diri pada pertemuan terakhir kita pada bulan lalu. Nanti bisa kita bicarakan dan kita cari solusinya bersama-sama, ya. Jangan hanya menulis tabel janji diri tapi tidak dilaksanakan di rumahnya masing-masing. Kita tujuan kita untuk menulis janji diri itu adalah supaya kita dapat mempraktikannya di rumah masing-masing. Oke. Selanjutnya adalah tujuan kita dalam pertemuan kali ini adalah untuk agar kita semua itu dapat tahu dan dapat memilah dan dapat menyaring informasi yang dibutuhkan oleh ibu-ibu yang seorang hamil. Kenapa ibu-ibu? Kenapa sih informasi itu harus kita sebagai orang terdekat, suami atau orang terdekat keluarga itu penting dalam mendukung seorang ibu hamil? Karena ya seorang ibu hamil itu ya pasti butuh dukungan, karena banyak di mana orang hamil itu dia mengalami masalah psikologis
seperti kurang dukungan karena memang dia kurang didukung oleh orang-orang di sekitarnya. Setelah psikologisnya tertekan, kurangnya motivasi sehingga akan berpengaruh kepada janin. Pengaruh itu dapat berupa apa? Dengan seorang ibu yang malas untuk melakukan misalnya bersih-bersih diri, malas untuk meminum vitamin karena memang kurangnya dukungan dari orang sekitar sehingga anaknya berakibat kepada stunting. Itu salah satu bentuk penyebab stunting bisa juga dari situ. Kurangnya dukungan dari orang terdekat dari ibu hamil. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas itu. Jadi informasi yang harus sampai kepada ibu hamil itu harus benar-benar tepat dan harus benar. Karena kalau salah ya nanti akan berakibat pada proses kehamilan dan sampai kepada kelahirannya. Gitu ibu-ibu ya. Nah, sebelum kita membahas pada sebuah materi, kita akan sedikit membuat yel-yel ya ibu-ibu ya. Yel-yel supaya kita lebih semangat dan lebih lebih bergairah lagi. Yel-yelnya apa? Kalau saya sebut ibu hamil, ibu jawab, mari kita beri dukungan. Nah, sambil tanya begini. Jadi biar ingat, nanti kalau ngomong doang ada yang lemes, ada yang ngantuk nanti. Kalau saya sebut ibu hamil, nah, ibu-ibu langsung menjawab, mari kita beri dukungan. Ya, oke ya. Saya lagi ya. Ibu hamil, mari kita beri dukungan. Nah, kita ulang 3 kali ya ibu-ibu ya, supaya lebih hafal. Nanti setiap pertemuan ya akan saya ulang lagi di pertemuan berikutnya biar ibu hafal dan nggak lupa begitu ya. Oke, apalagi yang ibu Tuti nih ngantuk nih, biar ibu Tuti biar yang ngantuk nih biar bangun nih. Ayo, oke. Sekarang saya ulang ya. Ibu hamil, mari kita beri dukungan. Saya ulang lagi. Ayo, lebih semangat lagi, lebih kencang suaranya. Ibu hamil, mari kita beri dukungan. Sekali lagi ya. Nah, saya ulang lagi sekali lagi ya. Ibu hamil, mari kita beri dukungan. Oke, terima kasih semuanya tepuk tangan ibu-ibu semuanya. Oke, selanjutnya adalah dukungan informasi yang baik dan tepat ya, dalam yang diberikan kepada ibu hamil dalam akses informasi dan lain-lain yang tepat. Oke. Saya akan bertanya pertama, apakah ada ibu hamil yang ada di sini? Ibu hamil di kelompok ini dalam 10 orang yang hadir pada kesempatan kali ini, apakah ada ibu hamil? Oh, nggak ada. Oke. Apakah ada keluarga atau tetangga yang sedang hamil? Jadi keluarga ibu atau tetangga ibu, keluarga dekat atau tetangga dekat kiri kanan, apakah ada yang hamil? Ada, Bu Yaya. Oh, ada. Oke. Ya, ada berapa Bu? Oh, 1 ya. Yang dikontrak ya. Oh ya, Bu Yaya. Oke. Terus kira-kira apakah ada perhatian atau dukungan yang diberikan kepada ibu hamil tersebut? Kira-kira apa perhatian dan dukungan? Misalnya Anda lah sebagai tetangganya memberikan dukungan dan perhatian kepada ibu hamil tersebut. Ada dukung ya, oh ya, ngajak ngobrol, iya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Oh begitu. Ya, memang harus didukung ibu orang hamil itu. Kalau enggak kan kadang-kadang dia tertekan atas kehamilan karena dia mungkin hamil pertama, terus dia belum pernah tahu tentang bagaimana caranya hamil. Akhirnya kan pasti dia menanya-nanya sama tetangga, itu pasti dia butuh dukungan, butuh masukan dan butuh apresiasi bahwa dia tuh sanggup gitu loh. Itu dukung motivasi. Oke, terima kasih ibu-ibu. Selanjutnya, meminta kepada ibu-ibu yang hadir untuk membagi kelompok menjadi 2. Ya, jadi 2 kelompok karena ini ada 10 orang. Saya mohon 5 orang ada di sebelah kiri saya dan 5 orang ada di sebelah kanan saya. Jadi dibagi 2 kelompok ya ibu-ibu ya, 2 kelompok. Jadi nanti masing-masing kelompok akan saya beri
pernyataan atau pertanyaan supaya nanti didiskusikan. Oke, ya. Kelompok 1 ini nanti akan saya bacakan pernyataannya ya, tolong didengarkan dan dicatat. Siapin pulpennya Ibu, nanti kertasnya saya kasih ya. Ya, oke, ini kertasnya, nanti ditulis di kertasnya, ditulis pernyataan yang saya berikan ya. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 berbeda pernyataan, nanti masing-masing didiskusikan. Untuk kelompok 1, apa yang dilakukan ketika ada anggota keluarga yang sedang hamil? Saya ulang ya. Apa yang dilakukan ketika ada anggota keluarga yang sedang hamil? Jadi anggota keluarga Anda, anggota keluarga terdekat misalnya, anggota dalam keluarga ya, masih orang dekat. Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Apa aja? Iya, boleh kasih duit, kayak apa cara boleh silakan. Pokoknya apa aja ditulis di situ. Masing-masing diskusikan, masing-masing kelompok memberikan masukan yang baik, pasti yang baik lah ya. Apa yang Anda lakukan ketika ada anggota keluarga yang sedang hamil? Itu pertama. Untuk kelompok 1. Dan untuk kelompok 2, apa yang dilakukan ketika ada ibu hamil di masyarakat? Berarti lebih luas ya ibu-ibu ya. Yang tadi adalah keluarga, yang ini kelompok 2 adalah apa yang Anda lakukan ketika ada ibu hamil di masyarakat, misalnya di sekitaran RT atau satu RW atau bahkan satu kelurahan yang kenal misalnya. Oh itu sih, dia hamil. Kasih tahu pada waktu ibu-ibu kumpul atau waktu mau beli sayur, si itu hamil tuh. Gimana ibu? Oh iya, ibu ngapain? Doa, alhamdulillah, amin, atau silakan apa aja bisa dilakuin. Oke, tulis ya, masing-masing ditulis. Oke, nanti kalau udah selesai saya kasih waktu 2 menit. Oke, 2 menit. Nah, terima kasih atas hasil diskusinya, 2 menit yang sangat berharga. Ini saya sudah terima, saya sudah hasil dari diskusi ibu-ibu antara kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan bergabung kembali. Oke. Saya bacakan untuk kelompok 1 hasil diskusinya. Apa yang Anda lakukan? Apa yang dilakukan ketika ada anggota keluarga yang sedang hamil? Nih, anggota keluarga yang membantu memasak, boleh. Mengantar ke posyandu, ke puskesmas apabila suaminya lagi sibuk, boleh, itu bagus. Terus bercerita pengalaman hamil, ya memang harus pengalaman hamil yang sudah pernah dilalui oleh orang-orang sebelumnya, itu juga perlu diceritakan. Apakah dulu saya begini, di hamil yang pertama begini, mabok misalnya, kalau mabok bagaimana, terus itu harus diceritakan, itu harus karena itu sangat berguna untuk ibu-ibu hamil yang masih terutama yang mereka masih hamil pertama itu ya. Terus selanjutnya adalah memberi nasihat positif. Oh ya, bagus itu nasihat positif. Memberi nasihat positif ya. Nasihat positif perlu diterima oleh ibu hamil, terutama mereka yang hamil masih pertama ya, karena banyak mungkin informasi-informasi yang kurang tepat yang akan didapat, yang biasanya dia akan mencoba untuk mencari informasi dari Google atau dari WhatsApp atau dari Instagram tentang bagaimana caranya hamil. Dan pengalaman yang harus diberikan kepada ibu hamil tersebut dari orang yang sudah pernah hamil sebelum itu sangat penting bagi ibu hamil tersebut. Oke, untuk yang kelompok 1 tadi, sekarang akan saya bacakan untuk yang kelompok 2. Kelompok 2 adalah apa yang dilakukan ketika Anda ada ibu hamil di masyarakat, jadi yang lebih luas. Jadi yang pertama adalah berkunjung. Oke, boleh berkunjung, biar tahu ya. Dulu pernah dikunjungin, sekarang gantian mengunjungin begitu ya, boleh itu jauh. Jadi berkunjung boleh. Terus mendoakan, ya itu bagus, mendoakan dari jauh, mendoakan agar sang ibu dan bayinya selamat, gitu ya, atau sehat-sehat saja. Maaf. Terus yang ketiga adalah bercerita pengalaman hamil, ya itu juga setelah berkunjung itu bercerita ya, ngobrol tentang pengalaman hamil yang sudah pernah mengalaminya di waktu dulu ya. Oke, yang selanjutnya adalah membicarakan hal baik tentang kehamilan. Oh ya, jadi nggak boleh Bu
diomongin buruk, misalnya ibu lagi ke tukang sayur kasih tahu, si ibu Lina hamil ya, kok hamilnya begitu ya, dia malas, orangnya tiduran mulu. Jangan ngomongin dah, itu urusan masing-masing. Jadi jangan diomongin kejelekannya, tidak. Oh alhamdulillah itu ibu Lina hamil, semoga dia selamat, semoga anaknya sehat, ibunya juga sehat, lahirnya nanti normal dan tanpa ada apapun begitu ya. Jadi bicarakan hal-hal baik tentang kehamilan orang lain, nanti juga akan berakibat baik kepada diri kita sendiri. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Terus dari hasil diskusi ini antara kelompok 1 dan kelompok 2, apakah ada yang perlu ditambahkan dari pernyataan-pernyataan ini? Ada? Oh, nggak ada, udah cukup ya. Oke, nanti hal-hal yang baik tentang ibu hamil yang sudah ibu tuliskan dalam kertas ini nanti tolong diteruskan. Kalau sudah baik ya, nanti kalau yang belum ya tolong dipraktekkan di masyarakat atau di keluarga terdekat kita, terutama keluarga terdekat kita ya, bapak-bapak nih, bapaknya yang harus mendukung kehamilan dari ibu hamil. Terus dari hasil diskusi kali ini, hasil diskusi kita tadi, bahwa keluarga dan masyarakat perlu memberikan dukungan kepada ibu hamil agar ibu merasa nyaman dan dengan kehamilannya, dan anak terlahir cerdas, sehat dan tidak stunting. Itu tujuannya. Jadi adalah keluarga dan masyarakat yang perlu memberikan dukungan kepada ibu hamil. Dukungan itu sangat diperlukan kepada ibu hamil, karena terutama bagi mereka yang belum pernah berpengalaman atau belum pernah hamil sebelumnya. Jadi walaupun mereka sudah hamil pun, itu juga dukungan dan dorongan itu juga sangat dibutuhkan. Terima kasih ibu-ibu semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini. Oke, untuk tadi yang kelompoknya sudah dibagi 2, sekarang saya ganti untuk kelompok 2 menjadi kelompok 1, kelompok 1 menjadi kelompok 2. Oke, silakan pindah duduknya. Oke, ya, oke, terima kasih. Masing-masing kelompok akan saya berikan pernyataan, nanti saya bacakan ya, nanti tolong diingat-ingat saja, nanti hasilnya dituliskan ke dalam kertas yang sudah saya berikan. Oke, atau ditulis nggak apa-apa lah, ditulis saja, pernyataan yang saya bacakan. Yang pertama adalah untuk kelompok 1 ya, membahas informasi kehamilan yang diperoleh dari berbagai pertemuan tatap muka di lingkungan masyarakat seperti arisan, kelas ibu hamil dan kelas ibu hamil nanti saya jelaskan ya. Misalnya kelas ibu hamil itu biasanya ada di puskesmas atau posyandu nanti, atau diadakan sama kelurahan, atau diadakan oleh, biasanya ada rumah sakit terkenal itu juga, rumah sakit yang mahal itu juga biasanya dia bikin kelas kehamilan. Tapi juga ada yang kelas kehamilan yang gratis oleh posyandu sama puskesmas atau kelurahan. Itu kelas kehamilan. Jadi membahas tentang kehamilan lah intinya gitu. Jadi membahas informasi kehamilan yang diperoleh dari pertemuan tatap muka di lingkungan masyarakat, pertemuan P2K2 seperti ini, arisan ibu hamil atau arisan atau kelas ibu hamil. Itu ya. Informasi apa aja? Kira-kira informasinya apa aja begitu ya. Membahas informasi yang informasi kehamilan yang diperoleh. Kira-kira informasinya apa aja? Gitu ya. Oke, ya ditulis sudah oke. Selanjutnya untuk kelompok 2, membahas informasi kehamilan yang diperoleh dari media cetak dan online. Misalnya koran, WhatsApp grup ya, atau koran, atau Instagram dan lain sebagainya. Jadi informasi kehamilan yang didapat dari media cetak dan media online. Gitu. Informasi kehamilan. Oke, silakan dibahas. Saya beri waktu 2 menit. Oke ya, 2 menit ya, cukup ya. Oke.
terima kasih ibu-ibu atas hasil diskusinya. Ini kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk kelompok 1 membahas informasi yang diperoleh dari pertemuan tatap muka. Ini akan saya sedikit bacakan. Jadi biasanya dapat dipercaya ya ibu-ibu ya, dari P2K2, dari arisan dan ibu hamil. Jadi informasinya langsung, dan informasinya itu tentang proses kehamilan, tentang bagaimana membahas tentang gizi, bagaimana membahas tentang pemberian vitamin atau vitamin pil tambah darah dan sebagainya. Itu biasanya di kelas ibu hamil dan P2K2 yang diadakan oleh pendamping dan atau puskesmas atau rumah sakit gitu ya. Ini adalah membahas informasi kehamilan diperoleh dari media cetak untuk kelompok 2. Biasanya informasinya simpang siur ya ibu ya, atau ada yang bisa dipercaya, ada yang enggak, dan yang biasanya berupa video, biasanya berupa gambar atau artikel seperti itu. Ya, terima kasih atas hasil diskusi yang sudah disampaikan oleh ibu-ibu semuanya, sangat baik dan sangat mendukung untuk pertemuan kita kali ini. Nah, ibu-ibu semuanya, terdapat beberapa pertemuan yang dapat dihadiri oleh ibu hamil dan anggota keluarga seperti suami atau orang terdekat, dan pertemuan tersebut sangat bermanfaat untuk menggali informasi terkait ibu hamil, yaitu pertemuan yang diadakan oleh posyandu, kelas ibu hamil, kelas P2K2 dan kelas lainnya. Nah, untuk anggota keluarga atau suami minimal 1 kali harus hadir dalam kelas ibu hamil atau pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh posyandu dan puskesmas. Itu minimal sekali harus hadir. Iya, wajib hadir. Atau karena untuk ibu hamil sendiri itu minimal 4 kali harus hadir di kelas kehamilan atau di posyandu atau P2K2. Itu 4 kali harus hadir karena banyak informasi yang bisa didapatkan, yang bisa digali dari pertemuan-pertemuan tersebut. Apa itu? Banyak. Bagaimana caranya senam, itu nanti akan didapatkan di kelas ibu hamil. Terus bagaimana apabila kita sedang mual, bagaimana kalau untuk mendapatkan pil tambah darah, kan bisa beli. Ibu pasti punya. Bagaimana yang gratis? Oh, di puskesmas nanti akan disediakan, misalnya. Setiap 4 kali pertemuan. Jadi ibu bisa banyak mendapatkan hal-hal yang baik dari pertemuan tersebut. Terus penting sekali bagi ibu hamil untuk mengikuti pertemuan tersebut agar anggota keluarga dan masyarakat mampu mendukung ibu hamil. Jadi dukungan yang diberikan kepada ibu hamil oleh orang terdekat atau keluarga terdekat atau bahkan suami itu sangat penting dan diperlukan oleh ibu hamil dalam mendukung kehamilannya. Oke, terima kasih. Nanti kita akan berlanjut kepada materi berikutnya. Terima kasih ibu-ibu sudah masih bersemangat. Oke. Yel-yelnya ya. Yel-yelnya. Saya akan ulangi yel-yelnya. Oke. Ibu hamil, mari kita beri dukungan. Sekali lagi biar semangat. Ibu hamil, mari kita beri dukungan. Oke, ya. Oke, terima kasih ibu semuanya. Nah, selanjutnya adalah saya akan mengajak ibu semuanya untuk bermain. Kita akan bermain, namanya bermain benar dan salah. Jadi nanti akan saya buat kelompok. Jadi ibu masih kumpul di situ semuanya ya, masih kumpul di situ. Nanti saya akan sebutkan pernyataan-pernyataan. Apabila ibu setuju ada di sebelah kiri, setuju ya. Terus kalau ibu tidak setuju ada di sebelah kanan. Ya. Ingat ya, kalau setuju ada sebelah kiri, kalau tidak setuju ada sebelah kanan. Jadi ibu pindah aja, nanti saya sebutkan, saya bacakan pernyataan. Apabila ibu, saya setuju, ibu ada di sebelah sini nih.
Nanti kalau misalnya saya buat pernyataan, pas pernyataan saya baca pernyataan ibu nggak setuju, ada sudah kan, boleh bareng-bareng. Tapi kalau saya antara setuju dan tidak ya nggak bisa, pokoknya harus setuju dan tidak antara pernyataan itu ya, pernyataan 1, 2, dan 3. Itu ya. Pindah semuanya, langsung pindah ke sini, pindah ke sini. Nanti semua bareng-bareng. Oke, nanti pindah ke sini. Oke ya, sekarang saya akan bacakan. Kenyataannya nanti juga harus dijelaskan, nanti harus kita jelaskan ya. Tapi harus dijelaskan pada waktu saya sebutkan satu pernyataan, ibu pindah ke sini, nanti masing-masing harus mempunyai jawaban. Kenapa menjawab setuju dan kenapa menjawab tidak setuju. Begitu ya. Yang pertama adalah pernyataan ibu hamil tidak boleh makan telur dan ikan karena berbau amis. Oke, silakan. Siapa yang setuju dan siapa yang tidak setuju? Oke. Nah, ibu yang setuju, saya mau jawab, mau bertanya. Kenapa ibu hamil tidak boleh makan telur dan ikan karena berbau amis? Pernyataan setuju. Ibu hamil tidak boleh makan telur dan ikan karena berbau amis. Ibu setuju? Setuju. Kenapa alasannya? Oke. Iya, oke, terima kasih. Terus untuk yang tidak setuju. Kenapa ibu hamil tidak boleh makan telur dan ikan karena berbau amis? Tidak setuju. Berarti boleh ya? Berarti boleh makan ikan dan telur karena berbau amis. Ya. Oh, tidak setuju. Berarti boleh. Oh, kebalik nanti ibu. Kalau setuju di sini. Berarti kalau nggak boleh di sini. Berarti kalau dibilang setuju berarti kan nggak boleh makan. Kalau tidak setuju berarti boleh makan, begitu. Oh, yang kebalik. Oke, silakan. Jadi ini tetap ibu bilang tetap nggak setuju berarti boleh makan. Oke, alasannya ada? Alasannya kenapa? Oh ya, oke. Berarti masih boleh karena itu nutrisi untuk ibu hamil. Oke, jadi begitu ibu ya. Oke, sekarang kembali lagi ke tempatnya masing-masing. Oke. Yang kedua, pernyataan kedua, saya akan bacakan. Ibu hamil boleh berhubungan intim. Silakan. Mana yang setuju dan mana yang setuju. Jadi kalau setuju berarti boleh. Setuju boleh, berarti kalau tidak setuju berarti tidak boleh. Gitu. Oke, sekarang saya akan balik. Nanti kalau tadi yang bilang yang setuju duluan, sekarang yang tidak setuju duluan. Oke, untuk yang ibu tidak setuju berarti nggak boleh ya, nggak boleh berhubungan intim. Orang hamil tidak boleh berhubungan intim. Kenapa ibu? Oh begitu. Oke, terima kasih. Terus yang untuk yang setuju, kenapa bu? Oh, oke. Setuju berarti boleh ya, karena untuk tidak ada berpengaruh ya. Oke, tidak berpengaruh. Oke, terima kasih atas jawabannya. Sekarang mohon kembali lagi ke tempat semula. Ini pernyataan ketiga. Oke, saya bacakan. Ibu hamil tidak boleh banyak aktivitas untuk menghindari keguguran. Siapa yang setuju dan siapa yang tidak setuju silakan. Sini setuju dan sebelah kanan saya tidak setuju. Oke, Anda yang sekarang saya kembali lagi ke yang setuju. Ibu hamil tidak boleh banyak aktivitas. Berarti setuju, berarti harus di rumah aja begitu. Ibu setuju, berarti menurut ibu orang hamil tidak boleh banyak aktivitas begitu ya? Kenapa bu? Takut keguguran? Oh ya itu. Maksudnya aktivitasnya kan bukan aktivitas yang berat begitu. Oke, oh ya, terima kasih. Sekarang saya akan tanyakan kepada ibu-ibu yang tidak setuju. Berarti boleh banyak aktivitas, ya berarti boleh banyak aktivitas ya. Kenapa bu? Oke, untuk melatih. Oke, biar tidak terlalu kegendutan. Oh ya boleh, ada yang bilang tidak terlalu kegendutan. Terus biar lancar proses persalinannya. Oh iya, memang benar ibu ya. Jadi kalau yang takut keguguran juga sebenarnya kekhawatiran yang wajar boleh, tapi saran dari banyak dokter atau banyak artikel bahwa
bagi ibu hamil itu untuk tidak mengurangi aktivitasnya, ataupun toh dikurangi itu aktivitas yang benar-benar membahayakan saja. Tapi kalau aktivitas harian silakan tetap dilakukan, gitu ya. Tapi dengan tetap dibantu oleh keluarga terdekat atau suaminya, gitu. Oke, kira-kira nih, kira-kira sekarang ya langsung kembali ke tempatnya masing-masing ya. Oke, dari hasil diskusi tadi, kira-kira ini ada hal lain saya mau tanyakan bahwa ada nggak sih sebenarnya mitos atau namanya hal-hal yang sudah dipercayai oleh masyarakat sejak zaman dahulu tentang kehamilan? Misalnya itu makan nanas, itu sebenarnya mitos atau kenyataan nggak sih menurut ibu-ibu? Makan nanas itu nggak boleh bagi ibu hamil? Nggak boleh. Padahal boleh loh ya, gitu. Boleh padahal. Itu kan hanya pernyataan bahwa mitos ya, pernyataan mitos bahwa ibu hamil itu nggak boleh makan. Padahal nanas itu kan baik, gitu. Nanas itu kan baik untuk ibu hamil, walaupun memang tidak boleh kebanyakan. Gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih, gitu, atas hasil diskusinya. Dan selanjutnya saya akan bacakan kesimpulan bahwa ibu hamil dan anggota keluarga perlu bijak dalam memilih dan memilih informasi. Jadi informasi yang didapat itu perlu dipilah dan perlu disaring dengan bijak, dengan baik. Dengan bijak itu dengan cerdas, dengan benar. Jangan ada informasi yang datang aja atau yang masuk ke kita melalui WhatsApp langsung kita klik, melalui SMS langsung kita baca dan kita praktekkan. Diskusikan dulu, tanyakan dulu kepada suami, diskusikan dulu kepada keluarga apakah itu benar atau tidak. Selanjutnya adalah beberapa sumber informasi sudah dimiliki ibu hamil, misalnya buku KIA. Jadi sebenarnya ibu hamil itu sebenarnya sudah harus dapat informasi seperti itu dari buku KIA, itu sudah ada di dalamnya. Tolong dibaca itu ya, tolong dikasih tahu yang mereka yang sudah hamil, yang mereka yang sedang hamil yang mendapat buku KIA dari Posyandu dan Puskesmas, itu tolong dibaca. Di dalamnya itu sudah ada informasi-informasi tentang jadwal pemberian imunisasi, jadwal untuk berkunjung, karena di situ kan ditulis jadwalnya ya. Nanti kehamilan berapa minggu, sekian minggu untuk datang ke memeriksakan diri ke bidan atau ke puskesmas atau posyandu. Itu sudah ada di situ informasi-informasi makanan apa yang harus dimakan, di situ sudah ada di situ gambarnya di buku KIA. Terus selanjutnya adalah untuk memastikan informasi yang tepat atau tidak dapat bertanya pada saat mengikuti posyandu dan kelas ibu hamil. Jadi pada saat hadir di posyandu atau ke bidan, tolong tanyakan hal-hal yang perlu ditanyakan, yang memang ibu hamil atau Anda atau sebagai keluarga atau tetangga dekat kasih tahu kepada ibu hamil tersebut. Kalau datang ke posyandu tanya, jangan diem aja, jangan ngikutin orang lain begini itu jadi nanya apa yang dirasain, apa yang belum diketahui, tanya makanannya apa, dan perlukah saya ini harus minum vitamin, perlukah harus minum Tamadan dan sebagainya, tolong ditanyakan. Kelas ibu hamil itu juga sama, yang nanti kalau misalnya kelas itu nggak ada ya tolong ditanyakan kepada posyandu apakah ada kelas ibu hamil. Kalau ada ya tolong diikuti kelas ibu hamil itu, karena itu penting dan sangat baik untuk ibu hamil. Selanjutnya adalah ibu hamil dan keluarga dapat mencari informasi dari sumber yang terpercaya seperti pemerintah dan ahli. Kita tahu itu dari mana itu pemerintah dan ahli ya. Biasanya informasi tentang ibu hamil itu ada di televisi dan media elektronik yang memang terpercaya dan dan memang besar ya, seperti TV itu, media elektronik TV di TVRI itu ada misalnya bincang-bincang tentang ibu hamil, atau siapa yang bicara misalnya menteri kesehatan itu bicara tentang bagaimana pemberian insentif untuk ibu hamil. Terus menteri ketenagakerjaan misalnya berbicara tentang cuti yang diberikan kepada ibu hamil misalnya, seperti itu dari pemerintah ya. Dan ahli ya biasanya ahli gizi, ahli kehamilan, dokter dan sebagainya itu yang berbicara. Jadi jangan
percaya dari sumber-sumber yang tidak bisa dipercaya, misalnya apa dari hoak ya, dari berita yang seliweran, misalnya dari WhatsApp gambar, kalau orang ambil itu harusnya begini ya, harus dicek kebenarannya gambar itu. Misalnya dari berita dari suara atau titik.com, itu itu dari sumber, misalnya berita dari mana itu, sumber media apa, kan itu harus dicek kebenarannya. Selanjutnya adalah saya akan siapkan tabel janji diri lagi ya Bu Ibu ya. Janji diri itu tolong nanti dikerjakan di rumah. Nanti janji diri tolong dituliskan, saya akan berikan kepada ibu-ibu semua untuk diisi janji diri nanti sesuai yang hadir pada kesempatan kali ini, yaitu 10 lembar, dan saya akan bagikan, nanti tolong dikumpulkan kembali ke saya. Janji diri ya, tabel janji diri. Oke. Terus kertas-kertas yang sudah tadi saya berikan tolong dikumpul, boleh dibawa pulang. Kertas tadi ya, hasil diskusi. Nanti yang janji diri tolong dikumpulkan ke saya. Nah, selanjutnya adalah mohon kepada ibu semuanya tetap bersemangat. Ibu semangat, ibu-ibu ya. Semangat. Oke, terakhir yel ya. Saya akan berikan yel. Oke, jangan sampai lupa nih yel terus nih. Ibu hamil, mari kita beri dukungan. Oke, sekali lagi, ibu hamil, mari kita beri dukungan. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semuanya. Tetap bersemangat, tetap tetap ceria, dan terus bersemangat ya Bu, terus siaga dalam menghindari dan menanggulangi gejala penyakit stunting di lingkungan masyarakat kita. Jadi terus lihat, pantau, dan perhatikan orang-orang yang ada di sekitar Anda, keluarga ataupun teman ataupun saudara dekat, mereka terutama mereka yang sedang hamil. Nanti hasil-hasil dari pantauan dan perhatian dari ibu-ibu semua nanti kita bicarakan dalam pertemuan kita berikutnya. Jadi terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semuanya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah-salah kata dari saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.